Selamat datang di Lentera Arwah. Nyalakan lentera dan bersiaplah menghadapi bisikan malam. Di ujung desa tempatku tinggal ada sumur tua. Konon katanya siapapun yang bermain, bahkan hanya mendekat saja, nyaris tak bisa kembali. Kami tidak percaya, mengira itu hanya cerita rakyat. Sampai suatu malam kami mendengar suara jeritan dari sumur tua itu. Lebih mengerikannya, malam itu kami hampir terjebak di dunia gaib selamanya. Aku Rehan, biasanya paling logis di antara teman-temanku. Tapi malam itu, logikaku hampir tak berguna. Pani, pemberani, dan selalu ingin membuktikan diri membuat kami semua ikut nekat. Aldi, humoris tapi mudah panik, sering membuat kami tertawa. Dan Sita, pendiam tapi cerdas, biasanya memikirkan semua kemungkinan. Tapi malam itu, bahkan dia sendiri terlihat ketakutan. Malam itu, kami melangkah menuju sumur tua di ujung desa. Akses menuju ke sana hanya ada satu jalan, yaitu jalan setapak kecil dan gelap. Hanya diterangi senter kecil yang kami bawa. Belum sampai sumur tua, Aldi udah panik duluan. Kalau kita nggak bisa pulang, gimana? Ucapnya yang begitu cemas. Aku menjawab, tenang aja, sumur tua itu cuma mitos lokal. Kami pada saat itu masih bisa tertawa dan menikmati perjalanan. Tapi entah kenapa, semakin lama kami melangkah, udara terasa semakin dingin, dan suasana berubah sunyi, seolah menjadi mencekam. Di belakang kami juga terasa aneh. Daun-daun kering berdesek seperti suara langkah kaki yang mengikuti kami. Aku, Rehan, mencoba tetap tenang dan logis, tapi bulu kuduku merinding. Rani berjalan paling depan, berani dan penuh percaya diri. Sesekali menatap kami sambil tersenyum menantang. Aldi seperti biasa mencoba bercanda, tapi suaranya bergetar saat angin malam membawa bisikan aneh. Sita, diam dan waspada, sering menoleh ke belakang. Matanya melihat bayangan hitam yang tidak kami lihat. Setelah berjalan menembus gelapnya malam, akhirnya kami sampai di sumur tua itu. Batu-batunya berlumut hitam, seperti usang sejak ratusan tahun lalu. Air sumurnya hitam pekat, tapi sesekali terdengar suara jeritan wanita menangis. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba sunyi yang menakutkan. Kami penasaran, mencoba untuk melempar batu ke dalam sumur tua itu. Terdengar suara jeritan bercampur tawa aneh, dan muncul bayangan hitam tinggi. Awalnya bayangannya sama, lalu bayangan itu mulai menyerupai sosok tinggi, hitam dan matanya merah. Tangannya panjang, jari-jarinya seperti cakar. Ia langsung menatap langsung ke arah kami dengan tatapan mengerikan, seolah ingin memangsa kami. Kalian tak seharusnya datang. Sekarang kalian milikku, bisik sosok itu dengan jelas. Lalu semuanya menjadi kacau. Bayangan itu menyeret sebagian kaki kami ke dalam permukaan sumur tua itu. Kami merasa tersendat. Kami hampir tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kami berusaha dengan sekuat tenaga menarik satu sama lain. Bayangan itu berteriak tanpa suara. Energi gelap menekan kami, tapi perlahan kami berhasil keluar dari pusaran sumur tua itu. Kami selamat, tapi sumur itu tidak melepaskan kami begitu saja. Bayangan lain mengikuti langkah kami. Suara bisikan itu terus terdengar di telinga kami. Aku tahu, suatu malam kami akan dipanggil lagi. Dan kali ini, mungkin tidak ada yang selamat. Rehan, aku seharusnya menolak datang ke sini. Aku merasa bersalah membawa teman-temanku ke neraka ini. Rani, aku selalu ingin terlihat berani. Tapi malam itu, aku hampir tak selamat.
Ali, aku hanya ingin bercanda, tapi aku nyaris kehilangan nyawaku. Kita diam menatap ke kamera, matanya penuh trauma. Kita terlalu meremehkan kegelapan. Aku tidak ingin kembali ke sana. Malam setelah kejadian itu, desa terasa lebih gelap dari biasanya. Angin membawa bisikan samar dari arah sumur. Setiap kali mereka menoleh, bayangan tampak mengikuti dari kejauhan. Kami pulang, tapi penyesalan itu terus menghantui kami.